Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas di hari ini ya, terutama aktivitas BDR atau belajar di rumah. Ya, walaupun di semester 2 ini kita masih belajar di rumah, tapi tidak mematahkan semangat kita ya untuk selalu mencari ilmu ya, dan juga kita selalu menggali ilmu pengetahuan ya. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah di semester kedua ini kita lanjutkan materinya ya, yaitu materi kali ini tentang Al-Quran. Nah ya, nanti kita akan membahas 2 surat, yaitu surat pendek ya, pertama surat Al-Ma'un, yang kedua surat Al-Quraish. Oke, nah, insya Allah kita nanti akan sama-sama membahas itu ya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama, semoga kegiatan kali ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai materinya. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak mau tanya sebelumnya nih, Al-Quran itu apa sih? Nah, mungkin di antara kalian ada yang menjawab ya, Al-Quran adalah kalam Allah, atau Al-Quran adalah petunjuk dari Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan kembali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Al-Quran ini firman Allah ya, dan Al-Quran ini murni, yaitu turunnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya ya, kitab-kitab sebelumnya yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil ya, dan kitab yang disempurnakan yaitu kitab Al-Quran. Nah, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak sekalian, Al-Quran ini berjumlah 30 juz ya. Nah, dari juz pertama sampai juz ke-30 ya. Nah, ini adalah juznya, ada 30 juz. Ataupun surat yang pertama di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah, dan surat yang terakhir yaitu surat An-Nas. Jadi keseluruhan jumlah suratnya yaitu 114 surat ya. Nah, dan 30 juz. Dan Al-Quran ini harus kita baca ya, terutama, dan juga kita berusaha untuk menghafalkannya ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita hari ini akan membahas 2 surat terlebih dahulu ya, surat Al-Ma'un dan surat Al-Quraish. Baiklah, kita sama-sama membaca surat Al-Ma'un ya. Kita menyimak dan membaca bersama-sama. Siap? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Bagaimana anak-anak, sudah dilihat dan disimak videonya? Nah, itu adalah surat Al-Ma'un ya, yang kita sama-sama simak dan juga kita sama-sama baca ya. Nah, dalam surat Al-Ma'un ini Allah menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang mendustakan agama. Nah, apa saja dan siapa saja kriterianya? Nah ya, yang pertama dalam Al-Quran ini, surat Al-Ma'un ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, siapa saja? Ada kriterianya.
Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Nah, maksud di sini adalah menghardik itu berarti dia menghina, dia mengambil hak-hak anak yatim. Nah, ini yang tidak boleh ya. Ini adalah orang yang mendustakan agama ya, yang mengambil harta anak yatim. Nah, itu satu hal yang tidak diperbolehkan ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Tadi fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Maksudnya adalah orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin, terutama misalkan kalau ada tetangga sekitar kita yang mungkin dalam segi ekonomi mereka tidak mencukupi ya. Nah, kewajiban kita sebagai tetangganya untuk menolong ya. Nah, ini salah satunya. Kalaupun tidak, bagaimana? Kelak mereka akan menuntut kita di akhirat ya, bahwasanya kita tidak menolong mereka ketika di dunia, kita tidak memberikan kebutuhan bagi mereka ya, terutama tadi yaitu orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Inilah orang yang mendustakan agama ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Tadi ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, mengapa celaka orang yang sholat? Ternyata ada kelanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Alias misalkan ketika azan berkumandang, maka dia nanti lagi tanggung lagi main game misalkan, atau nanti lagi tanggung lagi nonton sinetron. Nah, ini ya yang orang yang melalaikan sholat. Maka dari itu nanti orang yang melalaikan sholat ini akan masuk ke dalam neraka wayal, yaitu neraka yang paling rendah ya, atau neraka yang mungkin siksaannya itu tidak terlalu berat. Tapi bagaimana ketika orang masuk ke dalam neraka wayal ini ya, dia menginjakkan kakinya ke bara api neraka wayal, maka kepala kita, mumun kita itu jadi mendidih dan akhirnya dar meletus, nauzubillahi min dzalik, dan juga keluarlah isi perut kita ketika menginjak bara api tersebut. Nauzubillahi min dzalik ya, jangan sampai. Inilah celakalah bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Lalu apalagi kriteria selanjutnya? Nah, tadi ya, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yuraun. Nah, yaitu orang yang berbuat riya atau sombong. Nah, ini yang tidak diperbolehkannya. Maka dari itu kita tidak layak untuk sombong. Yang pantas untuk sombong itu hanyalah Allah, karena Allah lah yang pemilik langit dan bumi beserta isinya ya. Kita tidak pantas untuk sombong. Oke, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya yaitu tadi alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun, dan enggan memberikan barang yang berguna ya, tidak mau memberikan barang yang berguna ya, ataupun tidak mau memberikan barang yang terbaik yang dia miliki. Maksudnya gimana? Ketika kita memberikan pakaian misalkan untuk yang musibah longsor ataupun musibah apapun, maka kita memberikan pakaian yang tidak layak. Aduh, nah ini ya, maka sebaik-baik orang itu memberikan apa yang dia cintai. Maksudnya gimana? Misalkan pakaian kita yang masih bagus nih, kita pengen sekali ini memakai ini, namun dengan kerendahan hati kita kasihkan kepada orang lain. Nah, ini yang lebih baik itu ya, memberikan yang terbaik kepada orang lain, bukan memberikan yang bekas ya, alias atau misalkan barang yang tidak layak pakai. Nah, ini ya, jadi kriteria orang-orang yang mendustakan agama itu tadi ya. Oke, yang pertama tadi yang menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin, lalu yang melalaikan sholat ya, berbuat ria, dan tidak mau memberikan barang yang berguna ya, seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, itu adalah kandungan atau isi kandungan surat Al-Maun. Selanjutnya kita simak berikut ini surat Al-Quraisy. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy illa fihim rihlatas syita'i wasyaib falyakudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
Nah, bagaimana anak-anak sudah dilihat dan disimak ya tadi videonya untuk video surat Al-Quraisy. Nah, bahwasanya di sini menceritakan tentang keadaan orang-orang Quraisy pada zaman dahulu ya. Nah, yang mana Allah berpesan bismillahirrahmanirrahim lila fi Quraisyin. Nah, ya, karena kebiasaan suku Quraisy ya atau bangsa Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian dari musim dingin dan musim panas. Nah, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah ya, jadi orang-orang Quraisy ini, bangsa Quraisy ini memang mereka itu kebiasaannya yaitu bepergian dari musim dingin ya ataupun musim panas. Nah biasanya musim dingin itu mereka akan pergi untuk berdagang ya, berdagang ke negeri Yaman ketika musim dingin ya, dan ketika musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Nah ya, jadi memang mereka itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa strateginya, strategi berdagang ya, strategi berperang, mereka itu pintar ya. Nah makanya Rasulullah pun dilahirkan pada bangsa ini ya, bangsa Quraisy, yang mana memang Rasulullah pun mengajarkan kepada kita itu untuk berdagang, untuk berniaga sebetulnya ya. Beliau itu berdagang, pada suatu saat beliau itu mendagangkan dagangan yaitu istrinya sendiri ya, namun waktu itu belum menjadi istrinya, yaitu Siti Khadijah ya. Beliaulah yang mendagangkan dengan kejujurannya, maka beliau itu menjadi orang yang dikenal ya pada saat itu, dan bahkan memiliki gelar Al-Amin ya karena kejujurannya. Dan dengan dalam berdagang strategi beliau itu ya luar biasa sekali, bahkan dagangannya pun laku ya, karena beliau selain daripada jujur dan strateginya pun luar biasa. Nah bahkan strategi perang pun orang-orang Quraisy itu luar biasa ya, mereka tahu. Nah mereka lebih tahu untuk strategi itu. Nah maka dari itu Allah memerintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah diutus di kota Mekah itu untuk menyempurnakan akhlak ya, bahkan ke seluruh alam semesta ini ya, Rasulullah untuk diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Nah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ini yang memberikan makanan pada saat mereka lapar ya, untuk menghilangkan lapar dan memberikan rasa aman ya kepada mereka, untuk menghilangkan rasa takut juga ya. Nah itu salah satunya, memberikan rasa aman dari ketakutan. Nah bahkan kita pun demikian, Allah memberikan rezeki kepada kita ya semata-mata agar kita bisa lebih baik beribadah kepada Allah ya, dan Allah menghilangkan rasa takut kepada kita karena Allah pun sayang kepada kita ya. Namun maka dari itu ya, ketika kita mempunyai masalah maka jangan takut ya, seperti itu. Oke, nah jadi itulah pembahasan materi kita, dua surat Al-Maun dan surat Al-Quraisy. Nah jadi anak-anakku sekalian, nah ya intinya dalam Quran surat Al-Quraisy yang pertama, kita jangan sampai menjadi kriteria atau menjadi salah satu di kriteria yang orang yang mendustakan agama. Dan yang kedua, dalam Quran surat Al-Quraisy kita dapat memetik pelajaran ataupun hikmah, yaitu bahwasanya kita diberikan rezeki oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Oke? Nah seperti itu. Baiklah anak-anak sekalian, untuk tugas hari ini tidak ada ya, kalian hanya menyimak, namun kalian hafalkan juga ya surat Al-Maun dan surat Al-Quraisy-nya. Oke, itu saja barangkali materi dari Bapak. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita bertemu di kemudian. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak ya. Nanti Bapak akan tugaskan kembali untuk hafalannya untuk disetorkan ke Bapak ya. Namun nanti tunggu instruksi saja. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.